Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bisa menghadiri acara kecil. Ya, sebenarnya saya ragu-ragu sebelum saya melakukan ataupun minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga bidang kurikulum, takutnya nggak di ACC gitu Bu. Sementara ini tugas yang harus saya penuhi selama saya mengikuti PKG atau diseminasi PJOK Kabupaten Kuningan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja untuk kali ini di kita itu sebenarnya di hari Jumat kita sudah melaksanakan yang namanya P5 ataupun pelajaran berbasis proyek. Nah, yang saya akan presentasikan nanti itu ini kaitannya dengan kegiatan P5 ini. Ya, jadi nanti apa saja yang harus kita kerjakan, kemudian materinya harus seperti apa, dan juga keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Gitu. Nah, judul yang saya bahas kali ini yaitu modul proyek PJOK Kebugaran Jasmani. Mengapa saya ngambil kebugaran jasmani? Atau latar belakang saya mengambil materi ini, yaitu kebugaran jasmani adalah kondisi fisik yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Melalui pembelajaran kebugaran jasmani, siswa dapat meningkatkan stamina, kesehatan, dan daya tahan tubuh yang mendukung aktivitas sehari-hari. Kebugaran jasmani sangat penting untuk kehidupan yang sehat dan berkelanjutan, serta untuk mendukung produktivitas fisik dan mental. Jadi, yang namanya olahraga pasti semuanya butuh, baik itu dari kalangan menengah ataupun kalangan bawah, menengah, sampai ke kalangan atas. Bahkan kalangan atas saya sering melihat kalau di hari Minggu itu banyak kalangan atas yang sedang jogging. Ya, itu berarti kan menandakan butuhnya olahraga. Nah, di samping inti dari latar belakang itu ada beberapa yang saya ambil dari kebutuhan yang ada di sekolah kita. Itu proyek pendidikan kebugaran ini dirancang untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengekspresikan pendapat dan ide mereka mengenai latihan atau gerakan kebugaran yang sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jadi, latihan kebugaran tidak hanya dilakukan di sekolah. Jadi, nanti para siswa dengan kreativitasnya, dengan imajinasinya, ataupun dengan kemauannya sendiri bisa melakukan di rumahnya masing-masing. Proyek ini tidak hanya mengajarkan siswa ya, untuk mengapresiasi hubungan antara berbagai disiplin ilmu dan kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tentang kebugaran fisik, tetapi juga mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hal kesehatannya mereka sendiri. Jadi mereka sadar bahwa olahraga itu butuh untuk kesehatan mereka. Itu dilihat dari suara, pilihan, dan rasa kepemilikannya. Kemudian yang kedua, dari aset ataupun kekuatan sekolah yang digunakan. Di aset manusia, yaitu saya sendiri ataupun nanti rekan-rekan sebagai guru PJOK, kemudian instruktur kebugaran kalau bisa di ACC oleh atasan, dan juga tenaga kependidikan lainnya seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Ya. Kemudian untuk sosialnya, aset sosial, dukungan dari teman sebaya dan lingkungan sekolah. Jadi dukungannya bisa dari kita sebagai pendidik ataupun dari teman-teman sebayanya. Kemudian agama, itu agama bahwasannya kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh sebagai bentuk ibadah. Jadi intinya apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian untuk aset fisiknya ataupun aset yang
ada di kita, ya. Itu fasilitas olahraga seperti lapangan, ruang olahraga, dan alat-alat olahraga lainnya. Kemudian finansialnya, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan pendanaan alat kebugaran. Itu mungkin nanti hubungannya dengan lembaga dan juga yayasan untuk pendanaan. Dan untuk lingkungan yang mendukung aktivitas fisik seperti taman ataupun lapangan terbuka. Jadi tidak hanya terfokus di sini, ya. Dan kemarin juga ya saya alami, gornya dipakai, saya menggunakan ruangan yang lain ataupun lapangan yang lain seperti itu. Dan untuk politiknya, itu dukungan kebijakan sekolah terhadap kegiatan olahraga dan kesehatan. Jadi dukungan dari baik itu kepala sekolah ataupun dari yayasan langsung. Nah, itu untuk kekuatan ataupun aset sekolah. Kemudian untuk kondisinya, hasil survei kebugaran di usia remaja, khususnya usia 10 sampai 15 tahun pada Indeks Pembangunan Olahraga Nasional tahun 2004 itu hanya mencapai separuh dari potensinya. Jadi anak usia 10 sampai 15 tahun itu tidak full potensinya dikembangkan. Jadi hanya separuhnya, apalagi dengan kaitannya dengan kebugaran. Di kebugaran mereka tuh hanya separuhnya, bahkan kurang. Yang harusnya 100% mereka hanya mencapai 50 ataupun bahkan kurang dari 50%. Itu. Dan itu mungkin disebabkan karena faktor lingkungan, kemudian faktor HP ya, gadget ya, dan juga faktor keluarga yang orang tuanya mungkin acuh cuek terhadap anak-anaknya ya. Untuk tujuan program ini, yang pertama untuk siswa dapat mengevaluasi fakta, konsep, dan prinsip serta prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, yang tentu di dalamnya ada fisik, ya, fisik fitness, dan juga kesehatan, berdasarkan prinsip latihan, frekuensi, intensitas, waktu, dan juga tipe, untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu. Jadi untuk yang pertama itu siswa dapat mengevaluasi fakta dan konsep pelatihan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, mempraktekannya. Setelah tadi mengevaluasi fakta, konsep, dan prinsip, prosedur latihannya, kemudian siswa mempraktikkan latihan-latihan tersebut. Ya, latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait tadi fisik fitness related health berdasarkan prinsip fit untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik dan mempromosikannya melalui media yang sesuai kebugaran. Jadi setelah mempraktekkan yang sudah saya ataupun sedang berjalan baik di kelas 12 ataupun kelas 11, karena saya megang kelas 11 dan 12 untuk fisik, itu mereka udah mulai merancang konsep latihan-latihan kebugaran. Seperti halnya saya menitik fokuskan kepada latihan kekuatan otot, maksudnya otot tangan, otot perut, dan juga otot kaki. Itu. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya kebugaran jasmani untuk mencapai derajat kesehatan dan kehidupan. Jadi jelas untuk yang ketiga ini, ya setidaknya setelah mereka merancang ataupun mencari latihan-latihan kebugaran, mereka mendapatkan hasil, yaitu hasilnya derajat kebugaran ya yang sehat. Nah, ini untuk kriteria-kriteria ketuntasannya. Yang satu, siswa mampu mengevaluasi fakta, konsep, dan prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, kekuatan daya tahan otot, kelentukan, dan daya tahan jantung atau paru-paru atau kardiovaskular. Jadi tidak hanya ke otot saja latihan-latihan kebugarannya, tapi ada latihan yang menitik beratkan ke paru-paru dan jantung, atau di dalam bahasa olahraganya itu kardiovaskular. Ya, jadi olahraga yang menitik beratkan pada jantung dan paru-paru seperti halnya lari, kemudian sepeda, ya sepedahan, renang,
ataupun bahkan badminton, sepak bola, voli itu termasuknya ke kardio. Ya. Itu termasuknya ke kardiovaskular. Nah, soalnya hanya beberapa otot yang dilatihnya. Nah, tapi kalaupun olahraga otot, fokus ke otot yaitu seperti bicep curl, ya, kemudian jumping jack ataupun squat jump, push up, sit up itu fokus ke otot. Ya, push up fokus ke otot tangan, bicep maupun tricep, kemudian sit up ke otot perut dan squat jump ke otot kaki. Kemudian yang kedua, mengevaluasi fakta, konsep dan prosedur latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, menentukan dan daya tahan jantung dalam keseharian berdasarkan prinsip latihan fit untuk mendapatkan kebugaran dengan status baik. Dan yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil sebagai ketua ataupun anggota. Dan keempat, mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Dan terakhir yang kelima, menumbuh kembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Nah, itu untuk kriteria ketuntasan tujuan program saya. Dan langkah-langkah program yang pertama untuk guru. Ini ada beberapa, ada empat tahapan. Yang pertama, tahap peluncuran proyek. Yang pertama, pengkondisian kelas, melakukan persepsi dan apresepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan penjelasan terkait proyek yang akan dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Di intinya, langkah-langkah program ini, langkah-langkah yang akan kita ajar. Ya, kalau dalam bahasa kasarnya, langkah-langkah kita mengajar ke siswa. Ya, jadi langkah-langkahnya ada langkah peluncuran proyek, kemudian yang kedua ada fase pengumpulan informasi. Setelah kita apresepsi, kemudian kita mengumpulkan informasi. Maksudnya informasi itu kalau di kebugaran berarti siswa itu atau peserta didik itu mengumpulkan apa nih yang akan dilatih. Semuanya otot tangan. Berarti mereka mencari latihan-latihan otot tangannya seperti apa. Kemudian yang sesuai dan pas, yang dan bisa dilaksanakan, baru mereka ikuti, kemudian dilaksanakan latihan-latihan otot itu. Dan di fase kumpulan informasi, itu menentukan pertanyaan berdasarkan tematik, menjadi fasilitator bagi siswa, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi proses perencanaan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian fase pengembangan dan umpan balik, menjadi fasilitator bagi peserta didik di dalam merancang proyek. Jadi proyek ini semuanya ya intinya kalau dalam bahasa kasarnya diserahkan semuanya ke siswa. Jadi siswa yang aktif. Ya, kita hanya sebagai fasilitator ataupun kita hanya sebagai kalau di itunya sebagai pembimbing lah. Kalau ada kekurangan ataupun masalah yang ditimbulkan di siswa ataupun susah menggerakkannya, kita kasih masukan. Kita intinya hanya seperti itu aja. Jadi kita tidak harus mengambil alih penuh kegiatan siswa. Jadi udah siswa itu yang bekerja aja sendiri. Mulai dari awal sampai akhir siswa yang bekerja. Kita hanya duduk memperhatikan apa yang kurang, baru kita kasih. Ya. Yang ini yang kurangnya kita kasih masukan, kita kasih ide. Jadi intinya seperti itu aja. Dan fase presentasi, melakukan observasi dan penilaian secara holistik, memberikan umpan balik dan menjadi fasilitator bagi peserta didik, bersama peserta didik melakukan refleksi dan bersama peserta didik merencanakan RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, untuk fase presentasi ini mungkin bisa dikatakan evaluasi, ya, evaluasi. Jadi yang kurangnya seperti apa kita kasih yang benernya ini, ya. Kemudian refleksinya setelah mereka melaksanakan, terus kemudian bagaimana perasaan mereka saat melaksanakannya, kemudian dan yang terakhir apa rencana yang akan dilaksanakannya ataupun tindak lanjut ke depannya, itu seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkah untuk program guru. Untuk siswanya,
Fase pengumpulan informasi melakukan elaborasi konten materi yang diajarkan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh kita sebagai pendidik, jadi mereka mengelaborasikan konten tersebut, mengelaborasikan materi-materinya, ya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan tematik dalam kelompok kecil, terus membuat perancangan proyek, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Dan yang selanjutnya fase pengembangan dan umpan balik, melakukan pendalaman proyek yang akan dibuat, mulai pengerjaan proyek, meminta umpan balik, perbaikan dan penyempurnaan, kemudian melaksanakan jadwal pelaksanaan proyek. Dan di fase presentasi, mempresentasikan hasil proyeknya, menghitung denyut nadi latihan, saling memberi umpan balik, kemudian bersama guru membuat refleksi hasil kegiatan, dan bersama guru membuat RTL. Jadi pertama, ya intinya mungkin ibu-ibu juga ada bapak-bapak sudah paham lah dari awal siswa tuh mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan apa yang mereka hasilkan dari informasi-informasi ataupun data tersebut, dan terakhir dipresentasikan di hadapan temannya. Itu kedap di bu, kedik di bu. Kemudian struktur program kegiatan ini bisa dilakukan pada materi pelajaran maupun kegiatan kurikuler. Sebagai penguat, guru melakukan kolaborasi dalam kegiatan seluruh peserta didik mengikuti program mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Penyampaian informasi dilaksanakan minggu ke-1 bulan September. Jadi yang seperti yang sudah saya katakan tadi, saya sedang berjalan, ya, program ini sedang berjalan. Dan pelaksanaan asesmen TKSI minggu kedua bulan September. Proses pelaksanaan hasil RTL 3-4 bulan, dan hasil evaluasi dilaksanakan pada akhir nanti Desember. Dan ini berkaitannya dengan nanti UAS, ya, untuk evaluasi. Dan identifikasi keterlibatan, ya. Nah, mata pelajaran lokomotif yaitu mata pelajaran PJOK itu sendiri. Kemudian mata pelajaran yang terlibat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan juga pelajaran-pelajaran yang ada di jurusan bisnis. Nah, berbicara dengan bisnis dan juga industri, kebetulan di kita ada industri dan bisnis. Jadi sebenarnya yang namanya olahraga itu semuanya perlu. Bahkan kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya pribadi, justru kelas bisnis yang butuh olahraga banyak tuh, Bu. Ya. Pertama, di kelas bisnis, ya, pasti mereka berdagang. Ya, berdagang, apalagi dagangnya dagang yang seperti di produksinya sendiri, di dagangnya sendiri, hasilnya sendiri, itu pasti berat tuh. Contoh aja, contoh kecil nih. Contoh kecil saya lihat tukang cilok. Bikinnya sendiri. Ya. Otomatis itu perlu tenaga, dan ini dilakukannya terus tiap hari. Tiap hari. Kalau mau besoknya libur baru istirahat. Apalagi saat berdagangnya mereka berjalan, apalagi ada yang sepeda. Itu kan membutuhkan olahraga, Bu. Nah, jadi seperti itu menurut saya gitu pribadi. Dan untuk di industri, ya, bukannya saya tidak mementingkan ataupun tidak menitik beratkan. Di industri yang saya lihat, fisik itu dibutuhkan hanya saat pertama kali, saat tes. Ya, pas pelaksanaan kerja tetap bisa berdiri bisa sambil gimana. Yang namanya kerja di perusahaan seperti itu, Bu. Bahkan saya yang kemarin pernah ke kunjungan industri ke Toyota bersama Bu Maria dan Bu Nurul, kebetulan nggak hadir. Saya lihat ke sana, apalagi yang sedang memasang mesin, mereka sambil menunggu mesin, mereka bisa dudukan. Gitu. Jadi, ya, lembur itu mungkin waktunya hanya bisa dikatakan untuk mengatur waktu istirahat dia. Jadi siangnya mungkin bisa istirahat, malamnya dia bekerja. Gitu. Jadi kalau untuk di industri sebenarnya kaitan dengan olahraga itu eratnya dengan pola hidup sehat, Bu. Ya, pola hidup sehat. Jadi bagaimana pola mereka saat di industri dan juga di kontrakan, ya. Karena yang namanya jauh dari orang tua,
kemudian jauh dari rekan-rekannya, itu pasti memerlukan pola hidup sehat yang benar-benar harus dijaga gitu. Ya tadi tidak menutup kemungkinan saya juga pernah baca di sebuah artikel itu masuk akabri. Masuk akabri itu push up-nya, sit up-nya, squat jam-nya, bahkan pull up dan juga larinya itu hampir sama dengan perusahaan. Bahkan lebih intensitasnya lebih tinggi lagi. Contoh di push up di akabri itu 1 menit harus bisa mencapai 40 sampai 45 kali push up. Kemudian sit up-nya 40 dan pull up-nya itu harus di atas 20 untuk di akabri, dan perusahaan mungkin hanya 10 ya, di atas 10 ya, di atas 10 itu untuk Toyota dan Daihatsu. Kemudian larinya juga di Toyota itu ada yang 3 kilo harus di bawah 15 menit, kemudian yang di Daihatsu itu 800 meter harus di bawah 4 menit ya, tapi di akabri lebih berat lagi ya. Jadi 5.000 kilo berapa menit ya, bahkan sampai 10.000 kilo tanpa henti itu kalau di akabri gitu. Nah kalau di akabri itu bisa mungkin kesananya berlanjut olahraga ya, mungkin itu ini mah menurut pandangan saya aja lah, itu menurut pandangan saya aja gitu. Kemudian di ekstrakurikulernya, jadi untuk ekstrakurikulernya mungkin kaitannya dengan yang ada di kita, yaitu basket, kemudian bola voli, badminton, ataupun bisa nanti dimasukkan ke paskibra ya Pak Andi ya, untuk fisiknya ya, bisa dimasukkan ke paskibra ataupun kegiatan pramuka ya. Dan karena di pramuka ada yang namanya lintas alam, sebenarnya di olahraga juga ada itu, cuman tidak diperdalam kalau dikira. Dan lokasi yang jelas, lokasinya di SMK Karya Nasional Kuningan dan lingkungan sekitar, dan waktu yang digunakan yaitu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran berarti 6 minggu ataupun 1,5 bulan. Rencana evaluasi, satu, memeriksa kesesuaian antara rencana yang disusun dengan pelaksanaan program, memeriksa kesesuaian antara rencana asesmen dengan pelaksanaan asesmen. Asesmen dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung untuk menilai proses gerak, pemahaman, dan pembentukan karakter peserta didik. Asesmen sumatif dilakukan setelah bulan ketiga atau keempat dari kegiatan pembelajaran atau di akhir semester, setelah peserta didik berproses melakukan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Nah, ini kemungkinan tantangan ya, kemungkinan tantangan. Yang pertama, konsistensi dalam pelaksanaan oleh guru maupun peserta didik. Ya terus terang aja, saya yang namanya olahraga nggak konsisten Bu. Ya, kadang ada rajinnya gitu, kadang enggak. Nah gitu, ada moodnya, ada enggaknya gitu. Apalagi kalau malamnya habis begadang gitu, malamnya habis begadang pasti paginya pengennya tidur gitu. Apalagi peserta didik ya, apalagi peserta didik yang kita lihat mereka ya kebanyakan lihat HP lagi, sebentar HP gitu. Kemudian kemampuan siswa dalam memilih jenis atau konten latihan dalam meningkatkan kebugaran. Nah ini seperti halnya kejadian yang sedang saya lakukan Bu. Saya menyuruh siswa untuk silahkan pilih latihan gerakan otot tangan, otot kaki, dan otot perut, bebas. Yang penting kalian bisa melakukannya di rumah dan di sekolah. Nah, mereka masih banyak yang nanya Bu. Mereka masih banyak yang nanya, jadi bingung gerakannya mau seperti apa gitu. Ya, itu yang saya alami. Kemudian kesungguhan peserta dalam melakukan kegiatan program untuk mendapatkan hasil yang valid. Jadi kesungguhan peserta itu saat melakukannya terkadang asal-asalan, ya seperti push up. Kadang push upnya naiknya bener, turunnya nggak bener, bahkan turunnya sampai ke bawah nempel, ataupun saat naiknya nggak full, langsung turun lagi ke bawah itu. Dan begitupun juga di sit up ataupun squat jump. Itu mungkin tantangannya. Nah ini contoh kegiatan yang sedang dilaksanakan ya.
Ini hasil dari kelas TKJ 1. Nih, latihan otot tangan. Jadi dilakukannya kanan kiri. Jadi biar enggak Ya seimbang. nah, gitu. Ya. Ini otot tangan di sini. Bicep, di tricep. Tahan. Jadi kalau mengecilkan, saya kurang tahu kalau mengecilkan, tapi kalau membentuk otot mungkin gitu. Banyak pertanyaan dari siswa perempuan. Ya, banyak pertanyaan dari siswa perempuan, Pak, gimana sih mengecilkan paha ataupun betis gitu. Sampai sekarang saya nggak bisa menjawab gitu. Tapi kalau bentuk atau membentuk otot mungkin bisa gitu. Nah, ini otot kaki, yaitu jingjit, ya. Ini lumayan ke betis. Oke, terakhir diskusi, silahkan Bapak Ibu yang mau menambahkan ataupun saran-saran seperti apa ataupun mungkin pertanyaan ya terkait dengan kegiatan ini. Enggak, Bu. Mau izin bertanya, Pak. Tadi menarik sekali apa yang sudah Pak Yayat sampaikan dan paparkan, karena kebetulan memang realitanya olahraga itu memang dibutuhkan kan dalam kehidupan sehari. Cuman pertanyaan gini, Pak, apakah program ini hanya bisa dilaksanakan di tingkatan SMK atau tingkatan yang lain pun bisa dilaksanakan? Nah, kalau misalkan dilaksanakan di tingkatan yang lain, itu kira-kira manfaatnya apa? Apakah sama dengan di tingkatan SMK ini? Nah, ya terima kasih. Pertanyaannya nih, sebenarnya pertanyaannya ini terkait dengan yang namanya olahraga berhubungan dengan istilahnya ada jenjang SD, SMP, SMK. Ya. Sebenarnya dalam olahraga dari SD sampai SMK bahkan sampai ke seorang profesional yang namanya olahraga tetap sama, Bu. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan hanya skill. Yang membedakan hanya skill. Tapi kalau tekniknya pasti sama. Jadi karena nggak mungkin di SD semuanya servis bola voli dari tengah. Kemudian SMP mundur satu langkah ke belakang. SMK mundur lagi di ujung garis. Nggak mungkin seperti itu. Tapi tetap dari SD sampai ke perguruan tinggi bahkan sampai ke profesional tetap yang namanya servis dari belakang lapangan. Ya. Nah, berkaitannya dengan ini bisa dilakukan di jenjang SMP atau SD, SMP, SMK, bahkan tadi saya di awal sudah dikatakan yang namanya kebugaran bisa dilakukan oleh orang yang sudah lanjut usia. Itu. Jadi mulai dari SD, SMP, SMK, bahkan sampai ke orang lanjut usia yang namanya kebugaran itu semuanya bisa melakukan. Tapi yang membedakan mungkin hanya fitnya tadi. Frekuensinya, ya, kemudian intensitasnya, ya, kemudian waktunya, dan juga tipe olahraganya mau seperti apa. Itu. Ya, jadi itu, Bu. Jadi bisa disesuaikan gitu? Bisa disesuaikan. Jadi disesuaikannya menurut tadi fit frekuensinya, kemudian intensitas olahraganya, kemudian T-nya waktunya. Jadi nggak mungkin kan kalau udah lanjut usia nggak mungkin kan setiap hari gitu. Ya, jadi bisa ditentukan aja jadi itu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mangga yang lainnya yang mau saran ataupun pertanyaan. Ya, Pak. Ya, Bu. Mau bertanya. Setelahnya tadi latihan kebugaran jasmani ya, sesuai dengan tip ya tadi tuh. Fit, ya, Bu. Fit ya. Frekuensinya, intensitas dan waktu dan lain sebagainya. Apa yang dapat dihasilkan dari melakukan kebugaran jasmani tersebut? Oke, terima kasih. Jadi hasil yang akan kita dapat dari latihan kebugaran jasmani ini, yang jelas kalau di sekolah ya untuk kelas 10 mungkin mereka dipersiapkan kebugarannya agar
kesehariannya mereka tetap menjaga kesehatan. Kemudian di kelas 11 mungkin agak menjurus ke apa yang namanya perekrutan ketenaga kerjaan, dan untuk di kelas 3 mungkin itu hasilnya bisa diaplikasikan ke perekrutan ketenaga kerjaan, seperti halnya yang kemarin-kemarin setelah dilakukan itu olahraga kolaborasi dengan bahasa Indonesia, kemudian matematika ya, yang namanya tes apa sih Bu, kemarin tes industri itu Bu ya. Nah itu sebenarnya kombel ya, jadi hasil dari kebugaran ini itu selain dari menjaga kesehatan dan kebugaran kita, itu bisa dikaitkan dengan industri ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu hasilnya seperti itu Bu ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, kebetulan saya guru seni budaya Pak. Iya. Kalau misalnya pembelajaran olahraga dikaitkan dengan pembelajaran seni budaya. Kalau di seni budaya kan pasti ada permainan-permainan tradisional gitu ya Pak, kayak empang. Ya, Gitu. Berarti itu bisa nggak sih Pak gitu dipergunakan? sangat bisa Bu. Sebenarnya ini adanya di fase A. Di fase yaitu di fase fase SD ya. Jadi nggak mungkin kalau di SD yang namanya olahraga langsung ke inti materinya ya gitu. Iya. Jadi pembelajaran olahraga di fase A yang saya baca ya, itu dikolaborasikan ataupun dimodifikasi dengan permainan-permainan tradisional. Ya sepertinya hadangan ya. Terus kemudian kalau dalam bahasa Jerman mau bancakan gitu Bu. Iya. Nah, jadi seperti itu Bu. Bisa Bu. Kalau tingkat SMK-nya gimana Bang? Nah, kalau untuk tingkat SMK kita untuk olahraga tradisionalnya kita tentukan dengan adat yang ada ataupun sesuai dengan kebiasaan mereka. Umpamanya nih, ada si A ya. Si A nggak suka olahraga yang berat. Contoh kita tentukan aja push up. Tapi dia senangnya ke olahraga permainan seperti bola voli atau basket ya, karena di daerahnya terkenal dengan bola volinya. Nah, untuk kegiatan push up-nya modifikasi dikaitkan. Contohnya gimana? Contohnya dengan bola voli ya, dengan bola voli saya menggelindingkan bola voli di bawah perutnya, sementara pas nyampe ke perutnya dia harus naik ke atas. Gitu. Permainan seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak ada bola, dia boleh ke bawah. Kalau ada bola, dia ke atas. Jadi seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Enggak, Ibu. Ya, kalau saya hanya sekedar masukan mungkin Pak. Kebetulan saya tidak hanya sebagai guru, tapi saya juga di BKK. BKK ini kan tugasnya itu menghantarkan alumni-nya masuk ke dunia kerja. Mungkin Pak Yayat sendiri tahu ya. Dan kebetulan Pak Yayat setahu saya ngajar kelas 12 ya. Iya, Bu. Karena di Karnas sendiri mayoritas 70%-nya pingin kerja Industri. dan ke industri gitu ya. Sementara di industri sendiri tidak hanya asal ikut rekrutmen tanpa adanya proses gitu ya. Dan proses sendiri tidak cukup dengan tes psikotes saja, tapi ada tes fisik. Ada tes fisik. Jadi saya minta saran untuk Pak Yayat khususnya di kelas 3, karena dia harus sudah siap untuk ikut rekrutmen. Jadi lebih ke kebugarannya, lebih ke fisik. Jadi seperti halnya tadi lari, push up, sit up, pull up, karena memang betul di setiap rekrutmen baik itu di perusahaan manufaktur, perusahaan elektronik gitu, itu ada yang namanya tes fisik. Jadi saya ingin lebih di kelas 3 lebih memberatkan ke situ biar anak pada saat tes dia udah siap fisik mentalnya gitu kan, sehingga ya kemungkinannya lolos di tes fisik tersebut. Mungkin itu hanya masukan dari saya Pak. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Alhamdulillah untuk di kelas 12 ini seperti halnya tadi yang video yang tadi, ini hasil mereka sendiri ya. Jadi ada latihan otot tangan, otot perut, otot kaki ya. Jadi itu gunanya apa? Nanti untuk
Pertama agar mereka tidak bosan. Latihannya tiap hari push up lagi gitu. Ya. Jadi alhamdulillah untuk di kelas 12 sudah saya sedang berjalan, Bu. Ya, terima kasih, Bu, Ya, atas siap. sarannya. Sama-sama, Pak. Ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini kan diskusi perihal tentang kebugaran. Di sini kan kebanyakan calon lansia gitu kan, dari Bapak ataupun Ibu Guru. Mungkin berikan contoh gerakan buat kita yang calon lansia, gerakan dasar mungkin untuk meningkatkan intensitas dari kebugaran jasmani itu gitu. Contoh gerakannya barangkali buat latihan di rumah gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ya benar sekali untuk ibu-ibu dan juga bapak masih muda-muda lah. Jadi gerakan yang efektif ya untuk usia di atas 35 ke atas itu sebenarnya nggak banyak nggak rumit lah, nggak rumit. Contoh hal yang paling kecil ya, ibu bisa jalan sebanyak 1 kilometer ataupun mengelilingi desanya masing-masing. Adapun kalau ada itu ya, kalau ada biasanya yang menengah ke atas itu bisa ibu ikut latihan senam aerobik, itu bisa dilaksanakan. Lalu latihan senam sekarang sudah ada YouTube lah, nggak seperti dulu waktu kita masih sekolah ya, dari mencari contoh pun susah. Jadi sekarang banyak YouTube lah, banyak ide-ide atau senam bisa yang dilakukan bisa di rumah. Mungkin itu. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga tadi saran-sarannya dan juga masukannya. Mungkin dari saya hanya dicukupkan sekian, dan sebagai manusia tentunya saya banyak salahnya. Jadi maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kebaikan Bapak Ibu bisa hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibalas kebaikan Bapak Ibu yang setimpal. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.